Kak, Facebook mo PBA. Wala siya. Engkau sungguh baik. Kasih. Cek 1 2 3, cek 1 1. Cek 1 2 3, cek 1. Cek 1 1. Cek 1 1. Cek 1 2 3, cek 1. Cek 1. Salam.
Tuhan adalah sediakan Tuhan bersama Yesus adalah sumber pertolonganku. Di bawah bagian jaga. Oke. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita ketemu kembali dalam persekutuan doa malam kita, Bapak Ibu. Sebelum kita akan memulainya, memuji Tuhan dan kita menaikkan doa-doa kita, saya berikan kesempatan bagi kita semuanya untuk saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Hari lepas hari yang kita lalui, yang kita lewati, tentu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita bisa melewatinya, kita bisa mampu menjalani hidup ini karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin saudara. Kita memuji Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan pujian ini. Kita hanya bersyukur lewat pujian kepada Tuhan. Karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita tidak bisa membalas dalam hidup kita. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan keselamatan Tuhan berikan, kesehatan dan segala kecukupan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala pertolongan Tuhan, karena semuanya kami bisa terima, kami bisa jalani hidup ini karena penyertaan Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk segala yang kami butuhkan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bersyukur untuk setiap orang yang boleh mengasihi kami, mendoakan kami, dan bersyukur untuk setiap orang yang boleh juga berbagi berkat-berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur atas segala pergumulan yang Tuhan boleh izinkan bagi kami dan kami boleh melewatinya. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk mereka yang saat ini sedang sakit, yang sudah terinfeksi virus corona, supaya Tuhan boleh menyembuhkan dan menolong mereka. Selanjutnya berdoa untuk populasi yang rentan terinfeksi virus corona ini, supaya Tuhan juga boleh melindungi para orang tua kita yang sudah lanjut usia, supaya mereka yang juga segala penyakit yang mereka alami, penyakit-penyakit kronis, supaya Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus malam hari ini, COVID-19 ini yang sudah terjadi dialami oleh berbagai saudara kami, dan kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan mereka, secara khusus bagi mereka yang saat ini sedang terinfeksi virus ini. Kami memohon penyembuhan dan pertolongan Tuhan, dan juga kami berdoa yang mudah, yang rentan untuk terinfeksi virus corona ini bagi setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan berbagai penyakit yang mereka alami. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu supaya orang tua kami yang rentan kena ini kiranya terlewati bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk segala penyakit yang mereka alami pun kiranya juga Tuhan Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Terima kasih, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Selanjutnya kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Alat-alat yang dibutuhkan semasa COVID-19 ini, yang dibutuhkan oleh para medis, yang dibutuhkan oleh para pasien yang saat ini sedang terbaring di berbagai rumah sakit. Kita berdoa supaya semuanya itu boleh tersedia. Selanjutnya, berdoa untuk berbagai rumah sakit yang saat ini tempat para pasien yang sedang dirawat, supaya terfasilitasi dan dapat menjadi tempat yang baik bagi para pasien dalam pemulihan mereka. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami berdoa untuk alat-alat yang dibutuhkan oleh para tim medis, bahkan para pasien dalam menjalani pengobatan, dalam menjalani perawatan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya apa yang kami butuhkan saat sekarang ini dalam masa-masa COVID-19 ini, supaya lewat setiap orang, para pemerintahan kami yang saat ini sedang berjuang, Tuhan tolong, Tuhan boleh sediakan. Demikian kami berdoa berbagai rumah sakit yang saat ini juga tempat para pasien di mana ada di seluruh Indonesia secara khusus mereka siapkan. Oh Tuhan, kiranya lewat setiap rumah sakit ini terfasilitasi dengan baik sehingga boleh menjadi tempat para pasien dalam pemulihan mereka. Tuhan melawat, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan aku, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan Yesus, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita akan kuliah ini seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Yesus, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan Yesus, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan, yang menolong memampukan kami. Karena firman yang kami baca, yang kami renungkan ini sungguh juga menjadi kekuatan yang baru di dalam iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan yang kami kasihi, lagi-lagi kita selalu diberkati oleh firman Tuhan, tak henti-hentinya dan tak pernah bosan-bosannya. Kita selalu memuji Tuhan dan menaikkan doa-doa kita buat bangsa dan negara kita, bahkan pergumulan yang saat ini kita alami di tengah-tengah bangsa dan negara kita.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan malam hari ini kita membaca dari kitab Kolose pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah ada di layar kita, Bapak Ibu boleh baca. Demikian bunyi firman Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini teman kita yaitu iman dan dunia yang menjadi tema perenungan kita. Saya tidak berbicara panjang lebar tentang iman dan juga apa itu dunia, tapi saya berbicara malam hari ini adalah yang menjadi prinsip yang Paulus sampaikan bagi kita pada malam hari ini dalam kehidupan keseharian kita, dalam kita bertindak, dalam kita menjalani hidup di dalam keseharian kita, apa yang menjadi prinsip-prinsip rohani, ya, sehingga hidup kita ini bisa memiliki dampak bagi lingkungan, bagi siapapun kita berada. Prinsip-prinsip hidup di dalam Kristus yang dalam hal ini diungkapkan oleh Paulus yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita keseharian kita, seperti yang ada tertulis di ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, iman berbicara sesuatu yang tidak kelihatan saudara, tetapi pasti. Karena kita memiliki iman berarti kita punya satu pribadi di mana kita menyerahkan hidup dengan mempercayakan hidup kita dengan sepenuhnya ke dalam tangannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia, saya artikan bahwa dunia adalah di mana kita ada dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Kita sebagai orang percaya hadir di dalam dunia dengan satu, membawa suasana yang baru yang dunia tidak miliki. Kita memiliki di dalam iman, di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita hadir di dalam dunia untuk memberikan sebuah warna yang berbeda di dalam dunia yang tidak memberikan sebuah jaminan, di mana dunia penuh dengan kekecewaan. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hadirnya diri kita untuk memberikan sebuah jawaban bagi dunia bahwa inilah saya pribadi yang memiliki Allah dan saya beriman dan menyerahkan hidup kepada tangannya. Maka saya hadir di dalam dunia untuk menjadi jawaban bagi dunia, bagi setiap orang yang masih belum mengenal iman kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, orang-orang Kristen bukan hanya bersuara lantang di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah kita, di dalam doa-doa kita, tetapi kita juga menjadi pembawa kebenaran dan pembagi kehidupan di luar. Ya, kita yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah memiliki iman, tidak kita hanya bergaul dengan sesama kita dalam satu persekutuan, tetapi mari kita berjuang juga di luar untuk menyatakan, bersaksi dengan iman kita bagi mereka yang ada di luar iman kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, malam hari ini adalah hadir memberi makna. Kehadiran saya dan Bapak Ibu seharusnya harus menjadi kerinduan yang dirindukan oleh banyak orang yang belum mengenal iman kita. Tetapi kehadiran kita menjadi kerinduan bagi mereka ketika kita hadir membawa suasana yang baru. Ketika kita hadir, ada hal yang baru yang membuat mereka bisa semangat. Ketika kita hadir, kita menjadi pembawa jawaban dalam setiap pergumulan yang ada di luar sana dalam situasi dan keadaan ini. Jadi inilah yang membuat saya dan Bapak Ibu, iman saya di dalam dunia dirindukan bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjadi pribadi yang dirindukan, maka terlebih dahulu iman kita di dalam Tuhan harus kuat dan firman Tuhan harus benar-benar menjadi perenungan utama di dalam hidup kita. Dan kerelaan saya dan Bapak Ibu untuk dibentuk firman Tuhan, untuk diajar dan melakukan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kehadiran saya dan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada akan menjadi
kerinduan dan selalu membawa kabar baik bagi setiap orang yang bersama dengan kita. Sama juga seperti Bapak Ibu yang punya suami, punya anak, punya istri. Seharusnya di dalam keluarga kehadiran kita satu sama lain menjadi sebuah kerinduan yang benar-benar membawa sukacita. Dan itulah yang dirindukan oleh Tuhan, hadirnya saya dan Bapak Ibu dalam situasi yang sulit sekalipun harus menjadi pribadi yang bermakna. Amin. Menjadi pribadi yang bermakna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, makanya di ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi lewat komunikasi kita Bapak Ibu Saudara, kiranya hal itu menjadi gaya hidup orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, gaya hidup yang sudah benar-benar diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga gaya itu akan berdampak dan akan memiliki hasil. Setidaknya hasilnya orang yang bersama dengan kita ada sukacita. Yang tadinya dia sedang putus asa, yang tadinya dia sedang menangis, yang tadinya dia putus harapan, yang tadinya dia sudah mau jatuh, maka kehadiran saya dan Bapak Ibu menjadi kekuatan utama, menjadi hal yang sangat-sangat membuat orang-orang di sekitar kita memiliki sukacita, dan lama-kelamaan dia pasti akan percaya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita menjadi kehidupan yang bermakna. Yang kedua adalah kebenaran yang dihidupin. Jadi kebenaran itu Bapak Ibu Saudara akan terlihat lewat setiap perbuatan kita dan kasih sayang kita kepada orang lain. Oleh karena itu, maka janganlah sia-siakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan sedikit demi sedikit, satu kata per kata Bapak Ibu sudah memahaminya. Kebenaran itu pasti akan bertumbuh dan berbuah bagi hidup saya dan Bapak Ibu. Asalkan apa Bapak Ibu Saudara? Menyiapkan hati dengan benar-benar. Hati yang benar-benar menyerahkan hidup sesungguhnya di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan itu sedikit demi sedikit akan mempengaruhi tingkah laku, mempengaruhi komunikasi kita, bahkan mempengaruhi pergaulan hidup kita. Karena firman Tuhan itu sanggup mengubah setiap hati yang sudah rela dipenuhi oleh firman Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, jadilah pribadi yang memiliki iman yang teguh, di mana Tuhan mengutus di dalam dunia untuk membawa kabar baik dan bersaksi bagi dunia ini. Inilah menjadi tugas saya dan Bapak Ibu. Jadi marilah kita merenungkan setiap firman Tuhan. Saat sekarang ini selama COVID-19 ini banyak kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan lewat YouTube, bahkan lewat setiap persekutuan doa secara live ini, bahkan lewat renungan-renungan singkat. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kepuasaan sendiri, kepuasaan sesaat ketika mendengarkan firman Tuhan, tetapi izinkanlah firman Tuhan itu Anda puas juga untuk melakukannya, Anda puas juga untuk menghidupinya. Jadi jangan hanya puas telinga sesaat, jangan hanya semangat karena sesaat cocok dalam hidup saya mendengar firman Tuhan ini. Jangan karena firman Tuhan itu menguatkan saya sesaat, tetapi izinkanlah firman Tuhan itu terus-menerus menguatkan iman saya dan Bapak Ibu menjalani hari-hari yang menurut kita sulit, tapi bersama Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari yang baik, di mana kita berjuang. Kebenaran yang sudah kita terima, mari kita aplikasikan di dalam hidup kita. Kebenaran yang sudah kita imani, mari kita menghidupi dengan bermakna kehadiran saya dan Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan dimanapun kita berada. Situasi boleh sulit, tetapi iman kita tetap kuat, tetap kokoh. Situasi boleh sulit, tapi firman Tuhan tetap kita pegang, bahwa janji Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami supaya iman kami di dalam dunia tetap kuat, dan kami boleh menjadi saksi, menjadi bermakna, dan firman Tuhan yang menjadi pegangan utama kami itu tidak kami hanya puas sesaat, tetapi sungguh-sungguh terus-menerus firman Tuhan akan
membuat kami lebih giat lagi cinta akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pokok doa kita bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental. Yang saat ini teman-teman mungkin ada keluarga yang sedang terisolasi. Mungkin mereka sedang ketakutan, cemas, dan mungkin tidak berdaya. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menguatkan mereka, dan apapun yang mereka butuhkan semuanya boleh ada. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintahan kita, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, supaya Tuhan juga boleh menyertai mereka yang saat ini mereka sedang juga berjuang memikirkan apa yang kita butuhkan boleh tersedia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap teman-teman keluarga kami yang saat ini mungkin sedang terisolasi. Mereka saat ini sedang membutuhkan dukungan, setidaknya kami mendukung mereka di dalam doa kami. Dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran mereka Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong mereka, menguatkan mereka. Demikian kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik dari pusat sampai ke daerah di manapun kami berada. Berkati presiden kami, berkat seluruh jajaran yang mereka juga sedang berjuang memikirkan bagaimana cara supaya kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini, baik secara ekonomi maupun dalam komunitas kami, sosialisasi kami di mana kami berada. Kami berdoa supaya semuanya boleh pulih kembali, dan apa yang menjadi himbauan-himbauan pemerintahan kami bagi kesehatan kami sekarang ini pun kiranya pun boleh kami menjalani dan boleh menaatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan muji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selanjutnya kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk para peneliti ilmiah yang saat ini mereka juga sedang berusaha untuk memahami tentang penyakit yang kita alami. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menolong mereka sekarang ini mau menemukan obat-obat yang harus bisa mengatasi COVID-19 ini yang saat ini sedang tersalurkan di tengah-tengah kita. Selanjutnya berdoa untuk Sinode Gereja Anugerah Kristus, untuk Bapak Sulaiman, Bapak Yohanes Sugandi, Sekretaris Musa Ferry, dan Bapak Stephen. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk para ahli yang saat ini juga mereka sedang meneliti virus corona ini, dan mereka mau saat ini sedang juga mau menemukan obat yang pasti yang boleh menyembuhkan kami dari virus ini. Tuhan, tolong mereka juga segala fasilitas dan pengetahuan yang Tuhan berikan bagi mereka kiranya boleh terpakai dan boleh tertemukan obat yang boleh mengatasi kami dalam virus corona ini. Berdoa untuk sinode kami Gereja Anugerah Kristus, untuk orang tua kami Bapak Sulaiman, Bapak Yohanes Sugandi, Musa Ferry, Bapak Stefan, dan Ibu Febrina. Tuhan Yesus yang memberkati mereka melayani di sinode kami, apapun program-program sinode kami secara khusus dalam kami melayani Tuhan dalam masa-masa COVID-19 ini. Apapun yang sudah menjadi keputusan-keputusan, kiranya hal itu boleh kami jalani, dan kiranya keputusan itu Tuhan juga memberkati. Dan semua yang saat ini yang menjadi keperluan kami di sinode, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Dalam hidupku, kerajaan
muliakan Bapa dan Rajaku. Saat ini saya berdoa buat seluruh jemaat yang kami kasihi yang ada di Pos Lampu. Berdoa juga seluruh hamba Tuhan yang melayani di GAK Lampung maupun di Palembang. Berdoa untuk istirahat kita malam hari ini dan berdoa juga untuk Kota Bandar Lampung yang kita saat ini ada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh teman-teman, keluarga yang boleh bersama dengan kami dalam persekutuan doa malam hari ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan mereka, karena juga Engkau Tuhan yang boleh memberikan jawaban bagi mereka. Berdoa untuk keluarga Musa Ferry, ibu dan adik-adik yang melayani di GAK Palembang. Tuhan sertai pelayanan dan keluarga, apapun yang mereka gumulkan, yang mereka butuhkan saat dalam keluarga, kami sungguh serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk Cuanto Hayami, Tuhan Yesus juga memberkati dia, berikan semangat bagi dia, tugas tanggung jawab yang dipercayakan melayani di GAK Palembang. Tuhan Yesus yang memampukan dia menjalaninya. Berdoa untuk Kota Bandar Lampung di mana kami ada, Tuhan sertai kami, seluruh pemerintahan kami dan lingkungan di mana kami ada juga, supaya boleh aman dan boleh kami juga menjalani hari-hari kami, semua aktivitas kami dengan baik. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang kami kasihi, untuk Cenovi, bersyukur untuk Susu Hermansyah dan juga Ii yang boleh pulang dari Palembang dalam pengobatan. Terus kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk kesehatan, segala obat-obat yang saat ini juga sedang dikonsumsi, karena boleh menjadi pemulihan dalam kesehatan mereka. Cek Kristi dan Philip juga setiap hari berada di toko. Tuhan Yesus juga menyertai dan menolong mereka, dan toko yang setiap hari yang ada yang mereka kerjakan, Tuhan juga pasti ada berkat-berkat bagi mereka dan keluarga Cenovi. Tuhan pasti akan memberkati. Berdoa juga untuk keluarga Ko Andi, untuk Cianita, adik kami dan Panpan, untuk orang tua kami Yahun. Tuhan sertai dia juga, imannya, kesehatannya. Untuk Ko Andi, keseharian bekerja, jadikan dia menjadi berkat bagi orang lain, menjadi bapa yang baik di tengah-tengah keluarga. Cianita menjadi istri sebagai penolong, dan kedua anak mereka Tuhan terus memberkati secara jasmani dan rohani. Berdoa juga untuk Kobili, Yesus dan adik kami Liam yang ada di Palembang. Tuhan berkati semua kegiatan di Palembang, bahkan dalam pelayanan. Demikian berdoa untuk apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan dalam keluarga Kobili. Tuhan Yesus akan campur tangan, dan Kobili dalam pekerjaannya di Lampung ini, kiranya kehadirannya boleh menjadi berkat, dan dalam keluarga sebagai bapa pun boleh dirasakan dalam keluarga, dan iman mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Berdoa juga untuk Cieli, keseharian bekerja di kantor. Tuhan sertai juga semangat dalam segala kesibukan, tanggung jawab dipercayakan ini boleh dikerjakan dengan sepenuh hati, dan kiranya imannya Cieli terus bertumbuh dalam Tuhan. Demikian juga untuk Cemeli, Tuhan Yesus menolong menyertai juga keseharian di kantor, dalam segala kesibukan. Kiranya sukacita daripada Tuhan boleh hadir dalam kehidupan Cemeli, dan imannya terus bertumbuh dalam Tuhan. Berdoa juga untuk Ranto, Tuhan berkati, Tuhan sertai dia, bengkel dan adik-adik keluarganya. Kokiso, Tuhan berkati dagangannya. Ibu Fatima, adik kami Soling, terus kami berdoa untuk beberapa hari ke depan akan melaksanakan juga untuk mengecek segala kesehatan adik kami Soling. Kiranya hasilnya benar-benar daripada Tuhan, dan pemulihan kami percaya Tuhan pasti akan mengerjakan dalam kehidupan adik kami Soling. Berdoa juga untuk Koabun, anak-anak bersama di toko, Tuhan memberkati. Demikian kami berdoa juga untuk Ibu Ea Moy sekeluarga, anak cucu dan menantu toko yang setiap hari mereka buka di Natal. Tuhan Yesus yang memberkati. Berdoa untuk keluarga besar kami yang ada di Nias, Bapak Mama Nita dan berkat. Tuhan sertai mereka semua keseharian mereka, Nita dalam kuliahnya dan apapun menjadi aktivitas keluarga kesehari. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk Heri bersama dengan Om Talu yang ada di Sidingkalang, Tuhan Yesus yang memberkati. Yanti dalam pelayanan di Kalimantan, Tuhan juga menolong dia. Adik Anu dalam pekerjaannya, Tuhan yang Kau juga menyertai dia. Juga Mama bersama dengan kami di tempat ini, Tuhan Yesus memberikan kesehatan bagi dia, segala pergumulannya dan kerinduannya dalam doa-doanya bagi kami anak-anaknya. Tuhan akan mengabulkan bagi dia. Feby dalam studinya, Tuhan sertai dan yang bersama dengan kami. Tuhan tolong dia juga, dan istri kami bersyukur di tengah-tengah keluarga kami. Pada hari Senin kemarin boleh Tuhan menjalani proses operasi, dan terima kasih untuk buah hati, berkat Tuhan untuk anak yang sudah Kau karuniakan di tengah-tengah keluarga kami. Berkati pertumbuhan si Oji, Miracle Telambanua, dan
Istri juga dalam proses pemulihan bekas operasi, Tuhan tolong obat dan makan dikonsumsi. Dan terus kami berdoa pelayanan kami di tempat ini, mampukan kami melayani-Mu Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, Pos Lampung ini, kami boleh melayani Tuhan. Banyak jiwa yang kami bawa di hadapan Tuhan. Malam ini istirahat kami sungguh serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, terima kasih boleh bersama kami malam hari ini dalam persekutuan doa. Besok malam jam 20.30 WIB kita persekutuan doa lagi. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.